semuanya, kembali lagi bersama saya Wilda Nur Afia, mahasiswi Pendidikan Sejarah Untirta Angkatan 2023 yang saat ini sedang mengampu mata kuliah Perpustakaan dan Kearsipan. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul The Golden Age of History, Zaman Keemasan Peradaban dalam Sejarah Umat Manusia, karya Joseph M.C. Cabe yang diterjemahkan oleh Adi Toha oleh penerbit Pustaka Alfabet tahun 2022. Peradaban umat manusia seperti sebuah roda yang berputar. Kemajuan adalah sebuah siklus dari puncak ke penurunan dan kemudian perlahan dan susah payah kembali ke puncak. Bukan jalur menanjak dan lurus sepanjang waktu. Setiap kerajaan pastinya memiliki suksesi zaman keemasan dan juga kegelapan. Dan berkali-kali peradaban manusia telah menciptakan pemerintahan yang luar biasa yang dalam beberapa abad hancur menjadi debu. Tapi tidak hanya itu, buku ini juga mengulas peradaban-peradaban dunia mulai dari Mesir, Babilonia, Yunani, Cina, India, Andalusia, Roma hingga era ilmu pengetahuan yang sudah sampai pada puncak keemasan dan akhirnya jatuh pada kondisi yang kronis. Di buku ini juga diuraikan kekuatan-kekuatan yang menjadi penyebab kemajuan yang menghambat dan juga yang menghancurkan sebuah peradaban. Dan untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu bab di dalam buku ini, yaitu bab 4, mengenai zaman keemasan Athena. Teman-teman pastinya sudah nggak asing dong dengar kata Athena. Athena merupakan salah satu peradaban pada masa Yunani kuno. Yang tentunya Athena juga merupakan sebuah peradaban yang mencapai masa keemasan dengan begitu luar biasa. Tepatnya sekitar abad ke-5 sampai ke-6 Masehi, Athena memulai periode hegemoni politik, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan budaya yang terkadang paruh akhir periode ini juga sering disebut sebagai zaman Perikles. Tepatnya setelah perdamaian dicapai dengan Persia pada abad ke-5 sebelum Masehi, apa yang awalnya merupakan aliansi negara kota independen berkembang menjadi Kekaisaran Athena. Athena bergerak untuk meninggalkan kepura-puraan kesetaraan di antara sekutu-sekutunya dan memindahkan perbendaharaan Liga Delos dari Delos ke Athena. Tempat Athena mendanai pembangunan Akropolis Athena, menempatkan separuh penduduknya dalam daftar gaji publik dan mempertahankan kekuatan angkatan laut yang dominan di dunia Yunani. Dominasi militer dan peruntungan politiknya sebagaimana dibimbing oleh negarawan dan orator yang bernama Perikles. Athena menghasilkan beberapa artefak budaya paling berpengaruh dan abadi dalam tradisi barat yang dikenal sebagai zaman keemasan demokrasi Athena atau zaman Perikles. Pada masa ini, munculnya beberapa tokoh penting seperti Sophocles, Euripides yang semuanya ini tinggal dan bekerja di Athena selama masa ini. Sama halnya seperti sejarawan Herodotus dan Thucydides, kemudian juga Dr. Hippocrates, filsuf Socrates, yang dimana Yunani kuno pada masa Athena ini berhasil membangun sebuah kuil megah, yaitu kuil Parthenon atau kuil perawan, dengan mengembangkan teknik kolom Doric, Ionic, dan Corinthian yang masih digunakan dalam arsitektur modern saat ini. Juga teknik pembangunan saluran air dan sistem drainase yang berkembang pesat di kota-kota Yunani pada masa peradaban Athena. Namun, dalam sebuah peradaban tentunya ada masa kejayaan dan juga keruntuhan. Athena juga mengalami hal ini.
dengan adanya ketegangan yang diakibatkan memicu perang Peloponnesos pada tahun ke-431 sampai 404 sebelum Masehi, di mana Athena dikalahkan oleh saingannya Sparta. Namun tidak hanya itu, kerajaan Makedonia di Yunani Utara juga menjadi dominan dalam segala urusan di Athena. Sehingga pasukan Philip II dari Makedonia mengalahkan aliansi beberapa negara kota di Yunani termasuk Athena dan Tebes dalam pertempuran Chaeronea yang secara efektif mengakhiri kemerdekaan Athena. Namun, seperti yang kita tahu teman-teman, Athena sebagai negara kota yang tentunya pada masa kejayaan memiliki berbagai kebudayaan yang luar biasa dengan sistem arsitektur yang bahkan sampai saat ini masih bisa kita saksikan, dari letak kota yang sangat teratur, kemudian bangunan-bangunan yang megah, dan juga patung-patung yang bahkan sampai saat ini masih berdiri dengan kokoh. Sekian review buku kali ini, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.